Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita telah mengundang Mas Refly Harun, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia. Kami ingin mulai dulu dari kemarin Mas Refly menghadiri persidangan. Seperti apa jalannya? Mengikuti ya. Oke. Artinya memang persidangan ini super cepat ya. Bandingkan dengan putusan Effendi Ghazali yang pemilu serentak itu, yang dari rapat permusyawaratan hakim terakhir 26 Maret itu baru dibacakan 23 Januari, 26 Maret 2013, 23 Januari 2014. Hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. Nah, ini cuma 11 hari kerja. Efektif. Jadi luar biasa cepatnya. Jadi ketika untuk kepentingan bangsa dan negara yang jauh lebih besar, yaitu pemilu ya, pemilu serentak, sehingga sekarang orang menggugat konstitusionalitas pemilu 2014, hakim konstitusi lama sekali memutuskannya. Tetapi begitu untuk kepentingan dirinya sendiri begitu cepatnya. Dan saya lihat persidangannya menjadi tidak fair. Kenapa? Karena sepertinya hakim konstitusi sudah punya kesimpulan dan pihak-pihak itu ya hanya sekedar aksesoris saja begitu. Contoh misalnya, DPR hanya memberikan keterangan tertulis. Pemerintah memberikan keterangan lisan tetapi tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli-ahli, hanya keterangan tertulis. Kemudian Komisi Yudisial juga begitu. Nah, termasuk civil society yang punya kepentingan misalnya untuk melihat ada perbaikan di MK juga tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan misalnya semacam second opinion atau ad informandum istilahnya di sana. Jadi proses persidangan itu sendiri menurut saya tidak fair gitu ya. Apa yang menyebabkan, menurut Mas Refly, apa yang menyebabkan ketergesaan dari MK Ya saat karena ini? mereka ingin segera memotong 3 hal yang ada di dalam undang-undang MK tersebut. Pertama, hakim MK tidak boleh berasal dari partai politik kecuali sudah pensiun 7 tahun. Dan kita tahu bahwa sekarang akan ada 2 hakim konstitusi yang akan ditunjuk atau dipilih oleh DPR, pengganti Akil Muchtar dan kemudian pengganti Pak Haryono nanti bulan April nanti, sebelum pemilu 2014. Yang kedua, mereka juga ingin memotong yang namanya panel ahli independen. Nah, padahal panel ahli independen ini menurut saya sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas, integritas, dan kemudian netralitas hakim konstitusi yang terpilih, agar kemudian tidak lagi terjadi orang seperti Akil Muchtar terpilih sebagai hakim konstitusi. Padahal selentingan isu mengenai Akil Muchtar itu tidak hanya ketika dia di Mahkamah Konstitusi, tetapi sudah jauh sebelumnya. Nah, ini yang kemudian seharusnya kan ada klarifikasi, ada uji kelayakan yang benar sehingga orang seperti itu tidak bisa terpilih. Nah, yang ketiga adalah ada Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang sifatnya permanen, yang akan melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi, bukan pengawasan terhadap putusan, tapi pengawasan terhadap perilaku. Nah, semua cabang-cabang kekuasaan negara yang penting di negara ini ada pengawasnya. Presiden pengawasnya DPR, DPR, DPD pengawasnya Badan Kehormatan, Mahkamah Agung pengawasnya KY. Nah, khusus Mahkamah Konstitusi tidak ada pengawasnya. Kalau misalnya ada pelanggaran konstitusi, pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi, maka itu hanya diberikan kesempatan untuk kemudian disampaikan kepada hakim konstitusi itu sendiri. Jadi mereka sendiri akan memutuskan apakah akan mengadili diri mereka sendiri dengan membentuk majelis kehormatan yang sifatnya ad hoc. Sehingga ya istilahnya adalah tidak mungkin jeruk akan makan jeruk begitu. Nah, dengan demikian saya kira memang menurut saya agak keterlaluan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini. Lalu menurut Anda bagaimana kredibilitas MK kalau gitu saat ini nantinya? Ya saya berharap sebenarnya pasca tertangkapnya Pak Akil Muchtar itu MK segera fully recovery ya. Jadi trust recovery MK harus cepat dilakukan. Beberapa hal harus dilakukan. Nah, salah satunya adalah Perpu yang kemudian menjadi undang-undang ini kan dimasukkan itu. Perpu ini paling tidak memperbaiki 2 mekanisme yang penting. Di sektor hulunya adalah rekrutmen hakim konstitusi. Kita ingin menjamin agar orang seperti Pak Akil Muchtar tidak terpilih kembali, ya. Lalu kemudian di sektor hilirnya adalah pengawasan kinerja hakim konstitusi kalau ada pelanggaran-pelanggaran kode etik. Nah, ini menjamin ya, jadi pasokannya baik, lalu kemudian bisa dijaga agar dia keep on the track. Yang terjadi adalah kemudian hulunya diobrak-abrik oleh MK sehingga kembali kepada masa lalu, hilirnya juga kemudian ditiadakan. Nah, maka kemudian business as usual, maka MK akan kembali seperti masa lalu. Presiden akan main tunjuk hakim konstitusi, MA main tunjuk, DPR pura-pura melakukan fit and proper test, padahal hasilnya sudah ditentukan di belakang. Nah, kira-kira begitu. Siapa yang paling diuntungkan sih sebenarnya kalau menurut Mas Refly? Yang diuntungkan adalah hakim konstitusi itu sendiri, ya, karena dia tidak akan pernah diawasi lagi. Ya. Yang kedua adalah tentu ya beberapa kalangan dari partai politik. Kenapa?
Kita memang tidak boleh alergi dengan partai politik. Dalam demokrasi kan partai politik is a must, bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Tapi kita bicara mengenai hakim yang seharusnya setengah malaikat atau setengah dewa. Karena itu, yang kita butuhkan di dalam diri seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan. Negarawan itu orang yang beyond dari grup dan kepentingan partai politik atau kepentingan grup. Sehingga dia melihat negara, politik negara itu sebagai yang utama. Nah, kalau dia misalnya belongs to political party, maka yang terjadi adalah ya dia punya interest politik. Padahal MK kita tahu itu mengadili sengketa pemilu dan pemilu kada termasuk pilpres. Bisa dibayangkan, saya membayangkan misalnya pada suatu saat partai pemerintah dominan di DPR menguasai 50% lebih, maka secara teoritis presiden bisa menguasai 6 hakim konstitusi. 3 dari DPR yang dipilih di mana partai pemerintah dominan lebih dari 50%, 3 dari saku presiden sendiri. Etis nggak itu, Mas? Secara politik itu bisa dibenarkan karena mekanismenya seperti itu, tetapi itu membahayakan demokrasi dan kemudian konstitusi kita. Karena kemudian presiden setiap saat bisa menyetir Mahkamah Konstitusi. Itu yang persoalan. Dan menurut saya dalam konteks ini, hakim konstitusi tidak berpikir jangka panjang, hanya sangat jangka pendek dan sangat kepentingan, menurut saya ya, hakim-hakim konstitusi yang ada sekarang ini saja. Karena mereka direkrut berdasarkan pola yang ada sekarang, yang tidak transparan, tidak partisipatif, tidak akuntabel dan tidak objektif sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga ya 2 di antara mereka memang sebenarnya anggota partai politik, walaupun kemudian secara formal berhenti sebagai anggota partai politik ketika terpilih. Padahal yang kita inginkan adalah mereka tidak menjadi anggota partai politik paling tidak 7 tahun sebelum mereka dinominasikan atau dipilih sebagai hakim konstitusi, agar ada jarak yang yang cukup rasional untuk memotong interest mereka kepada grup atau partai politik tertentu. Dan ini sebenarnya sudah putusan MK ketika mereka menguji dan civil society juga yang mengajukan, yaitu Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Pada waktu itu begitu juga. Jadi orang partai politik boleh masuk, kata MK nggak bisa. Anda boleh menjadi anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP kalau sudah pensiun dari partai politik selama minimal 5 tahun. Dan sekarang ini tidak dibatasi lagi. Dan ini tidak dibatasi untuk hakim konstitusi. Padahal kewenangan hakim konstitusi jauh lebih strategis dibandingkan kewenangan KPU dan Bawaslu, karena dia memutuskan di tahap akhir sengketa pemilu dan pemilu kada. Dan putusannya final dan mengikat, first, final, and binding. Sehingga seharusnya kalau KPU, Bawaslu, dan DKPP saja 5 tahun jedanya, dia memang harus lebih tinggi jedanya begitu. Tapi yang terjadi adalah tiba-tiba MK mengatakan bagaimana menentukan administrasi partai politik kita, siapa itu anggota partai politik dan lain sebagainya. Pertanyaan tersebut tidak mereka tanyakan ketika mereka menguji Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Mereka mengatakan pokoknya tidak boleh dari partai politik paling tidak 5 tahun sudah berhenti. Tapi khusus untuk hakim konstitusi, karena ada kepentingan-kepentingan personal di dalamnya barangkali, boleh dari partai politik. Maka secara teoritis saya katakan ini bisa membahayakan konstitusi dan demokrasi kita kalau suatu saat partai presiden dominan. Presiden bisa menguasai 6 hakim konstitusi nantinya. Mengenai kepentingan-kepentingan, konflik kepentingan gitu. Hari ini di Tempo juga mengatakan bahwa para penggugat merupakan kelompok pengacara yang biasa berperkara di MK. Tanggapan dari Mas Rep? Jadi ada 2 kelompok pemohon istilahnya ya. Pertama adalah para pengacara yang biasanya beracara di Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua adalah para dosen yang biasanya bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi untuk mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 2 kelompok tersebut. Dan kalau kita telisik misalnya, 2 kelompok tersebut tidak punya kepentingan yang nyata, ya, kerugian yang nyata atas berlakunya undang-undang ini. Kalau mereka anggota partai politik barangkali bisa dipahami karena mereka kemudian terhalang untuk menjadi hakim konstitusi. Padahal kalaupun undang-undang ini diberlakukan tidak ada pengaruhnya bagi mereka sesungguhnya. Karena undang-undang ini diperuntukkan bagi DPR, Presiden, MA, dan MK sendiri sesungguhnya termasuk Komisi Yudisial. Lalu kerugiannya apa? Kecuali kerugian yang sifatnya hipotetik. Nah, kalau kerugiannya bersifat hipotetik, maka semua warga negara bisa mengklaim seperti itu. Maka yang terjadi saya katakan, bahasa saya adalah
pemohon dimenangkan, tapi yang sesungguhnya yang menang adalah hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Bisakah gitu. MK mendapat kepercayaan publik kembali? Saya khawatir dengan ini, kita lihat misalnya headline di media massa saya tadi baca dan lain sebagainya, MK melenggang tanpa pengawasan dan lain sebagainya. Menurut saya ini akan menambah catatan buruk MK. Tetapi saya berharap kan kita kan tidak boleh juga menghancurkan Betul. institusi ini. Kita harus positif untuk membangunnya kembali. Turning point-nya adalah ya yang kita harus tunggu adalah bagaimana nanti dakwaan KPK. Apakah KPK nanti ketika mendakwa Akil Mukhtar minggu depan, pekan depan ya, tanggal 20 Februari ini itu mengindikasikan keterlibatan hakim konstitusi lainnya atau tidak. Oke, kita tunggu berarti. Nah, itu yang penting. Oke, terima kasih Ya. Mas Refli atas waktunya dan